Halo guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana Arsenal mulai kehabisan bensin setelah digembosi wasit di laga menghadapi Newcastle United. Sementara Manchester City tampil ganas dengan mengemuk bantai habisi Bournemouth. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Manchester United memutus tren buruk setelah meraih kemenangan tipis atas Fulham dengan skor 0-1. Sedangkan Manchester City kembali berpesta gol usai menghajar Bournemouth dengan skor 6-1. Manchester United raih kemenangan penting dengan menumbangkan Fulham 1-0. Anak asuh Erik ten Hag sempat membuka keunggulan melalui skor. Satunya gol di laga ini dilesakan oleh Bruno Fernandes di penghujung laga. Kemenangan ini membuat The Red Devils bercokol di posisi ke-8 klasemen dengan mengemas 18 poin. West Ham United belum berhasil memutus tren negatif usai ditumbangkan oleh Brentford dengan skor 3-2. Ketiga gol The Beast dicetak melalui Neil Maupay, Konstantinos Varopanos, dan Nathan Collin. Sementara 2 gol dari The Hammers datang dari Mohamed Kudus dan Jarrod Bowen. Pasukan David Moyes kini masih tertahan di peringkat 11 dengan 11 poin. Manchester City memetik kemenangan di pekan 11 Premier League usai membantai Bournemouth 6-1. Gol-gol di laga ini dilesakan oleh Jeremy Doku, Bres Bernardo Silva, dan Manuel Akanji. Kemudian disusul oleh gol Phil Foden dan Nathan Ake. Hasil ini membuat skuad The Citizens kembali memuncaki klasemen sementara dengan raihan 27 poin. Sheffield United berhasil menumbangkan Wolverhampton dengan skor tipis 2-1. The Blades membuka keunggulan lewat gol Cameron Archer di menit 72. Wolves sempat menyamakan skor di menit 89 lewat aksi Jenrikner Bellegarde. Sheffield akhirnya mengunci kemenangan berkat gol penalti Oliver Norwood di menit 100. Hasil ini membuat Sheffield meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Arsenal tampil lawak setelah takluk dari Newcastle United lewat gol kontroversial Anthony Gordon. Beralih ke hasil pertandingan La Liga, di mana FC Barcelona sukses raih poin penuh melalui gol telat Ronald Araujo. Arsenal gagal meraih hasil maksimal usai ditumbangkan Newcastle United dengan skor 1-0. Anthony Gordon berhasil menjadi pemenang lewat golnya di menit 64. Gol ini sempat diprotes oleh beberapa pemain skuad The Gunners. Pasalnya, sebelum gol terjadi, bola sudah terlihat keluar dari lapangan pertandingan. Usai laga, Mikel Arteta mengaku sedih dengan apa yang terjadi hari ini. Menurutnya, gol yang dicetak oleh skuad The Magpies harusnya nggak terjadi di kompetisi sekelas Premier League. Kekalahan ini membuat Meriam London masih tertahan di posisi ketiga dengan torehan 24 poin. Girona kembali meraih kemenangan setelah menghabisi Osasuna dengan skor 2-4. Los Gironistas unggul cepat di babak pertama lewat Ivan Martin di menit 16. Osasuna sempat berbalik unggul lewat brace yang dicetak oleh Ante Budimir di menit 25 dan 55. Namun Girona sukses comeback usai mencetak 3 gol lewat Artem Dovbyk, Viktor Sigankov, dan Alex Garcia Serrano. Hasil ini membuat Los Gironistas mencuri puncak klasemen dari Real Madrid dengan mengemas 31 poin. Barcelona berhasil meraih kemenangan atas Real Sociedad dengan skor tipis 0-1. Gol telat Ronaldo Araujo di penghujung laga memasukkan poin untuk skuad Blaugrana. Skuad asuhan Xavi Hernandez masih tertahan di peringkat ketiga dengan mengoleksi 27 poin. Napoli kembali ke jalur kemenangan usai menekuk Salernitana dengan skor 0-2. Skuad Partenope sudah unggul sejak awal laga lewat kontribusi Giacomo Raspadori di menit 13. Dominasi Napoli di babak kedua sukses berbuah gol lewat aksi Elif Elmas di menit 82. Hasil ini membuat skuad asuhan Rudi Garcia bercokol di peringkat 4 dengan raihan 21 poin. Kita jauh ke hasil pertandingan Serie A, di mana Inter Milan perpanjang kemenangan beruntun setelah mencuri poin penuh dari Atalanta dengan skor 1-2. Selanjutnya beralih ke hasil pertandingan Bundesliga, di mana Harry Kane mencetak hat-trick usai Bayern Munchen membantai Borussia Dortmund tanpa ampun dengan 4 gol tanpa balas. Inter Milan terus melaju usai kembali menang atas Atalanta dengan skor 1-2. Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez membawa Nerazzurri unggul hingga menit 60. Skuad Ladea sempat memperkecil kedudukan melalui Gianluca Scamacca di menit 61. Tensi laga sempat memanas usai Rafael Toloi di kartu merah wasit di penghujung laga. Inter Milan menguasai puncak klasemen dengan torehan 28 poin dari 11 laga.
AC Milan kembali gagal meraih kemenangan usai ditaklukkan oleh Udinese dengan skor 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan melalui penalti Roberto Pereira. Kekalahan ini membuat Rossoneri tertahan di peringkat 3 dengan mengemas 22 poin. Bayern Munchen tampil perkasa di Der Klassiker usai membantai Borussia Dortmund dengan 4 gol tanpa balas. Di Bayern sudah unggul cepat lewat Dayot Upamecano di menit 4. Harry Kane menjadi bintang setelah mencatat hat-trick ketiganya di musim ini. Bomber asal Inggris ini membobol gawang Gregor Kobel di menit 9, 72, dan 93. Raihan ini membuat Bayern menempel ketat Bayer Leverkusen di peringkat kedua dengan 26 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers di mana Jurgen Klopp yang memprediksi Luton Town akan bertahan rapat untuk menghadapi skuad asuhannya. Sementara Carlo Ancelotti memberi kabar gembira dengan membawa Arda Güler untuk laga versus Rayo Vallecano. Jurgen Klopp meminta anak asuhnya fokus penuh jelang bertandang ke markas Luton Town. Dirinya memprediksi tim tuan rumah bakal memberi perlawanan sengit. Pelatih berjuluk The Normal One ini siap menghadapi pertahanan rapat Luton. Klopp berharap para bomber Liverpool tampil tajam menjebol gawang tuan rumah. Carlo Ancelotti bersiap memberi laga debut untuk Arda Güler saat melawan Rayo Vallecano. Wonderkid asal Turki ini akhirnya kembali fit usai menderita cedera sejak awal musim. Namun Don Carleto nggak ingin mengambil resiko dengan memainkan Güler sebagai starter. Sang pemain hanya akan diberi sedikit menit untuk meminimalisir cedera. Beralih ke kabar rumor di mana Aston Villa ingin membawa Tammy Abraham pulang ke Premier League. Sementara itu, Manchester City bakal regenerasi lini tengah dengan merekrut wonderkid Paris Saint-Germain yakni Warren Zaïre-Emery. Aston Villa membidik Tammy Abraham untuk memperkuat komposisi lini depan. The Villains ingin mencari pelapis sepadan untuk Ollie Watkins yang tampil apik musim ini. Abraham diprediksi bakal tersisih dengan kehadiran Romelu Lukaku di AS Roma. Aston Villa harus bersaing dengan West Ham United untuk menggait sang pemain. Manchester City tertarik mendatangkan wonderkid PSG yaitu Warren Zaïre-Emery. Bintang muda timnas Prancis itu bakal menjadi proyek masa depan The Citizens di masa depan. Zaïre-Emery menjadi kerap tampil reguler sejak bulan Agustus 2022. Di musim ini saja dirinya mampu memainkan 9 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 2 assist. FC Barcelona membidik Santiago Giménez yang tampil moncer bersama Feyenoord. Di kabar penutup ada Lautaro Martinez yang tanpa ragu menolak Real Madrid demi terus membela Inter Milan. FC Barcelona mulai memburu Santiago Giménez yang tampil apik untuk Feyenoord. Pemain asal Meksiko ini sudah mencatat 15 gol di seluruh kompetisi musim ini. Blaugrana perlu merogoh kocek senilai 45 juta euro untuk memboyong Giménez. Kubu El Barca harus bersaing dengan AC Milan yang juga tertarik pada sang pemain. Denzel Dumfries menjadi gelandang andalan Inter Milan dengan sudah memainkan 9 laga. Gak heran pemain asal Belanda ini diperebutkan oleh 3 klub raksasa Inggris, mulai dari Chelsea, Manchester United hingga Liverpool. Hanya saja ketiga klub tersebut harus merogoh kocek yang lumayan besar yakni sebesar 40 juta euro. Real Madrid masih belum menyerah ingin mendatangkan mesin pencetak gol baru. Los Blancos sempat dirumorkan ingin menggait Lautaro Martinez dari Inter Milan. Akan tetapi Real Madrid hampir dipastikan gigih jari dalam perburuannya. Alasannya bomber asal Argentina ini enggan meninggalkan Nerazzurri karena masih cinta. Kita masuk baca kolom komentar, ada komentar dari Joko Sasmito. Arsenal udah mulai kesetelan pabrik, kalau mendekati ganti tahun sudah mulai menurun. Ya guys, gimana nih setelah kalah dari West Ham United di Carabao Cup, tadi malam juga kalah dari Newcastle. Kira-kira Arsenal kenapa ya guys? Coba komen di bawah. Sampai jumpa.